Gak mau mikirin hal-hal apa ya, udah gak mau main-main lagi gitu loh Mas. Saya tuh sekarang udah mikirin anak-anak gimana nih. Sempat depresi karena berlikunya masalah dengan mantan suaminya Yogi Rinaldi. Ratu Meta pasrah. Perceraiannya yang penuh drama berlarut-larut tak kunjung tuntas. Bahkan kasus KDRT-nya juga sempat mangkrak lantaran Yogi tak kunjung ditindak. Setelah nyaris putus asa, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Di saat Ratu Meta baru selesai datang berikan bantuan moral dan juga material pada korban bencana Sumatera. Perjalanan penuh perjuangan bisa sampai di titik desa terparah, membuat Ratu pun banyak mendapatkan pelajaran. Tapi siapa kira, ternyata Tuhan memberikan kabar baik sepulangnya dari Aceh. Begitu tiba di Jakarta, Yogi akhirnya diciduk polisi dan dijebloskan ke penjara. Karena sudah terbukti sebagai tindak pidana KDRT pada Ratu. Makanya saya dengar sih tadi udah mau P21 ya udahlah syukurin aja deh. Meskipun lega, tapi Ratu hingga kini masih merahasiakan kondisi Yogi dari sang anak. Traumanya saya sampai sekarang itu benar-benar dalam Mas. Ini kalau ngelihat-lihat ada pembunuhan, ada yang kejahatan di mana-mana di media sosial tuh kan Mas terus. Tiba-tiba saya lihat tuh nangis. Dengan sendirinya, itu nangis rasa ketakutan. Keluarga saya juga banyak sih yang kasih support, apalagi dengan masalah ini gitu loh. Oh, Yogi udah masuk penjara, ya udah katanya gitu. Mereka tuh kayak alhamdulillah gitu loh. Anak-anak saya tuh masa depannya masih panjang Mas. Sekarang aja belum ada 2 tahun, masih ke 10 tahun aja masih panjang gitu loh. 3 anak loh Mas, bayangin. 2 anak yang dari dia sama sekali dia nggak biayain. Saya biayain sendiri. Gak ada siapa-siapa lagi gitu loh. Orang tua saya udah nggak ada, kedua orang tua saya udah nggak ada. Jadi anak-anak saya cuma punya saya kayak gitu. Karena saya pribadi saya anak tunggal kan. Anak-anak sih pokoknya belum ngerti ya. Belum ngerti, ya, saya nggak mau dengan kejadian seperti ini. Kayaknya orang-orang tuh kayaknya lihat saya harus bersedih gitu loh. Sebagai single parent, Ratu pun mulai bangkit demi anak-anak. Tanpa gengsi dan juga malu. Di sela-sela kosongnya waktu manggung, Ratu gencar menjajakan dagangannya ke beberapa teman selebriti lainnya. Salah satu langganannya pun sahabat terdekatnya, seperti Zaskia Gotik dan Dini Fitri. Ratunya lagi di mana? Lagi di sini. Qadarullahnya ya Allah ngasih rezeki untuk saat ini, alhamdulillah. Tapi saya cuman hanya bisa berdoa dan berdoa terus agar anak-anak saya bisa sekolah dengan baik, terus nanti sampai kuliah. Seorang Ratu Meta tuh sekarang kayak lega banget ya. Soalnya sang mantan suami yang katanya ini red flag banget, akhirnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan masuk ke jeruji besi gitu. Ya mungkin rasa lega ini sama yang dirasakan oleh Lesti Kejora yang katanya sih udah 7 bulan kehamilannya. Akhirnya memutuskan untuk vakum sejenak dari dunia entertainment. Sejenak aja kan ya, soalnya udah ada yang ngambek nih yaitu Babang Bilar. Doi sewot banget, tapi katanya si netizen, aduh males banget nih aku ya. Masih ngungkit-ngungkit gitu soal kasus KDRT yang sebenarnya udah tutup buku lama. Yaudah sih Bilar kan juga udah minta maaf netizen ya. Nah kalau yang satu ini Insanul Fahmi lagi-lagi jalan ini untuk meresmikan pernikahan keduanya kayaknya masih terganjal gitu oleh restu istrinya yaitu Mawa. Apalagi Mawa udah ajukan 2 syarat ya, yaitu minta maaf ke publik dan nunjukin bukti nikah siri dengan Inara. Semakin sulit banget nih syarat-syaratnya. Yaudah kita tunggu aja update seperti apa kabarnya ya. Alright pemirsa, sudah siap dong ya bersama saya Robby Purba yang siap kasih kabar terupdate dari selebriti kita yang hot dan juga viral hanya di Celeb On News di MNC TV rumahnya Celeb.
Next nih, setelah kemarin resmi melamar Syifa Haju di Swiss pemirsa, El Rumi kembali melamar untuk ketiga kalinya. Wah, hat-trick banget nih ya. Selamat sekali lagi, tapi katanya Mas Dhani nggak bikin pesta gitu. Udah nggak ada cuan atau gimana sih Pak De? Tapi namanya juga anak artis, pasti tetap mewah dong ya. Yaudah, simak lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Celeb On News. Media sosial tengah dibuat baper berjamaah oleh pasangan El Rumi dan Syifa Haju. Betapa tidak, setelah sebelumnya melamar Syifa secara romantis di Swiss, kali ini El memilih melamar Syifa di bulan Sya'ban, yang menurut penanggalan Hijriah dan di bulan Ruwah, menurut penanggalan Jawa, dianggap sebagai waktu yang baik menuju kehidupan baru. Prosesi lamaran pun berlangsung hikmat dan intimate. El tampil gagah dalam balutan beskap, sementara Syifa cantik dengan kebaya bernuansa soft terracotta. Aku tuh emang udah request sama dia kayak ya aku tetap pengen ada proposal, tapi nggak tahu terserah dia deh mau kapan mau di mana, tetap pengen menjadi surprise buat akunya tentunya. Jadi aku tuh udah kayak kasih hint-hint lah ke dia, aku sukanya cincin yang kayak gimana, dream proposal aku kayak gimana. Yes. Jadi aku udah kayak kasih hint banyak lah ke dia. Nah, tapi tadi gimana nih akhirnya akan memantu lagi Pak De? Kenapa? Gimana nih akhirnya nanti akan memantu lagi? Punya mantu Ya, lagi, punya seneng anak lah. perempuan lagi nih Pak De. Nanya aku, nanya sama nanya sama El sama Syifa karena mereka yang siapin semuanya. Niat baik El sepertinya memang dilancarkan hingga seluruh prosesi acara lamaran berlangsung tanpa hambatan. Bahkan netizen sampai salfok dengan busana Maya Estianty dan Mulan Jamila. Ya, dua sosok yang kini disebut-sebut sebagai calon ibu mertua Syifa itu tampil kompak dengan dress code kebaya kuning cerah. Hal ini sangat berbeda saat pernikahan Al dan Alisa. Maya ogah tampil dengan dress code yang sama dengan Mulan. Jadi kalau baju sendiri modelnya lebih ke plastik dengan bahannya juga polos, jadi nggak pakai lace ataupun yang bukat gitu, jadi dia polos. Nah nanti lehernya ini agak nge-V ke bawah, nanti ada paut kecil-kecilnya. Nanti kita kasih tambahan struktur di sini kayak threading lingkar ke tangan, tapi nanti nggak nempel sama tangan. Nanti kita lihat lebih bagus mana di sini. Ini masih sedikit belum pas guys. Mungkin karena efek saya liburan kelamaan, jadi berat badan naik 2 kilo. semuanya jalannya tuh dilancarin sama Allah, kayak dari keluargaku juga nggak ada nggak ada keraguan sedikit pun dari teman-teman aku juga. Maksudnya pas udah ketemu kan juga kayak, wah ini kayaknya she's the one nih. Maksudnya ini dari segala aspek she's the one lah. Lantas melihat lancarnya acara lamaran dan keharmonisan dua keluarga Maya dan Dhani, benarkah El dan Syifa bakal menggelar acara pernikahannya di bulan Maret? Pokoknya aku nggak bisa ngasih tahu banyak, aku cuma minta doanya dari semua. Semoga lancar, semoga diyakinkan, dan semoga dimurnikan niat kita untuk menikah karena ibadah. Lihat nanti aja lah, tunggu. Kalau dikasih tahu nggak surprise dong ini. Jadi tungguin aja ya. Doain aja lancar, dan semoga tidak banyak huru hara. Pertengahan tahun. Kita doain buat terima kasih ya Kak.